Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai uji hipotesis dua sampel independen. Lanjut. Di sini saya Daira Setia Teofani dan teman-teman saya Rania, Selma, Naswa, dan Elis. Lanjut. Nah, hipotesis statistik. Nah, statistik adalah ukuran yang dikenakan pada sampel seperti rata-rata, simpangan baku, varians, dan koefisien korelasi. Nah, hipotesis sendiri ini berasal dari bahasa Yunani yang dari kata hupo, nah yang berarti lemah atau kurang atau di bawah, dan tesis adalah teori atau pernyataan dengan bukti. Nah, pengujian hipotesis sendiri adalah prosedur bertujuan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter. Nah, di sini penolakan suatu hipotesis ini berarti hipotesis tersebut salah, dan penerimaan suatu hipotesis ini berarti tidak punya bukti untuk percaya. Definisi uji hipotesis dua sampel independen yaitu sebuah uji hipotesis yang digunakan untuk membandingkan parameter seperti rata-rata dua populasi yang tidak saling berkaitan atau independen. Next slide. Uji hipotesis dua sampel independen ada dua tipe, yaitu yang pertama hipotesis nol atau HO, yaitu tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Yang kedua hipotesis alternatif atau H1, yaitu adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Jenis-jenis uji hipotesis dua sampel independen berdasarkan tujuan ada tiga. Yang pertama, hipotesis perbandingan, yaitu membandingkan rata-rata antara dua populasi. Yang kedua, hipotesis perbedaan, yaitu menguji apakah ada perbedaan signifikan antara parameter dua populasi. Dan yang ketiga adalah hipotesis hubungan, yaitu dua populasi yang tidak memiliki keterkaitan langsung. Jenis-jenis uji hipotesis dua sampel independen berdasarkan arah pengujian. Yang pertama yaitu hipotesis satu arah. Digunakan ketika hipotesis alternatif, yaitu H1, menyatakan perbedaan dengan arah tertentu. Hipotesis dua arah digunakan ketika hipotesis alternatif, yaitu H1, menyatakan adanya perbedaan, tapi tidak menentukan arah perbedaan. Jenis-jenis uji hipotesis dua sampel independen berdasarkan jenis data yang diuji. Yang pertama yaitu hipotesis rata-rata. Digunakan ketika data berskala, interval, atau rasio dengan statistik uji T. Yang kedua, hipotesis proporsi. Digunakan ketika data berskala normal atau ordinal dengan statistik uji Z. Yang ketiga, hipotesis varians digunakan untuk menguji apakah varians dua populasi berbeda secara signifikan dengan statistik uji F. Jenis-jenis uji hipotesis dua sampel independen berdasarkan ragam populasi. Yang pertama yaitu ragam sama. Digunakan ketika varians populasi dianggap sama dengan statistik uji T. Yang kedua adalah ragam tidak sama. Digunakan ketika varians populasi tidak sama dengan statistik uji T. Jenis-jenis uji hipotesis dua sampel independen berdasarkan asumsi data. Jenis-jenis uji hipotesis dua sampel independen berdasarkan asumsi distribusi data. Yang pertama ada parametrik. Parametrik digunakan jika data memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua non-parametrik. Non-parametrik digunakan jika data tidak diketahui asumsi normalitas atau data berskala ordinal atau nominal. Tahapan uji hipotesis dua sampel independen. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. H0 dihipotesiskan tidak ada perbedaan antara dua populasi. H0 banding mu1 sama dengan mu2 atau H0 banding mu1 kurang mu2 sama dengan 0. H1 dihipotesiskan ada perbedaan antar dua populasi dua arah.
H1 banding mu1 tidak sama dengan mu2. Dan satu arah H1 banding mu1 lebih besar daripada mu2 atau H1 banding mu1 lebih kecil daripada mu2. Yang kedua yaitu menentukan alfa. Jika satu arah alfanya 0,05 dan untuk dua arah alfanya 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Yang ketiga yaitu pilih statistik uji. Ragam sama menggunakan variance t-test, ragam tak sama menggunakan Welch t-test. Yang keempat, menghitung nilai statistik uji. Ragam sama atau sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, yaitu gabungan ragam kedua sampel. Dengan rumus covariance, yaitu S gabungan kuadrat sama dengan N1 min 1 dikali S1 kuadrat plus N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2. Dengan statistik uji T, yaitu T hitung sama dengan X bar 1 min X bar 2 min mu1 min mu2 dibagi akar S gabungan kuadrat per N1 plus S gabungan kuadrat per N2. Derajat kebebasan atau DF, yaitu DF sama dengan N1 plus N2 min 2. Yang keempat, menghitung nilai statistik uji. Ragam tidak sama, sigma 1 kuadrat tidak sama, sigma 2 tidak sama dengan sigma 2 kuadrat menggunakan DF. Yang pertama, Welch-Satterthwaite. DF sama dengan buka kurung S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 tutup kurung kuadrat per buka kurung S1 kuadrat per N1 tutup kurung kuadrat per N1 min 1 plus buka kurung S2 kuadrat per N1 tutup kurung kuadrat per N2 min 1. Yang kedua, statistik uji T. T hitung mutlak sama dengan mutlak T hitung sama dengan mutlak X bar 1 min X bar 2 min mutlak mu1 minus mu2 per akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Yang kelima, menentukan perbandingan nilai T dan nilai P. Pertama, membandingkan nilai uji T tabel dengan T-value. Yang kedua, daerah kritis ditentukan berdasarkan distribusi statistik uji dan tingkat signifikasi atau alfa. Yang ketiga, nilai P menunjukkan probabilitas bahwa hasil seperti itu akan terjadi jika H0 benar. Yang keenam, membuat keputusan. Pertama, T-value lebih besar dari T-tabel artinya menolak H0. Yang kedua, T-value lebih kecil dari T-tabel artinya terima H0. Yang ketiga, P-value lebih besar dari P-tabel artinya menerima H0. Yang keempat, P-value kurang dari atau lebih kecil dari P-tabel menolak H0. Kelebihan dan keterbatasan uji hipotesis dua sampel independen. Kelebihannya yang pertama, memberikan analisis yang jelas tentang perbedaan antara dua kelompok. Yang kedua, memiliki variasi metode yang dapat disesuaikan dengan asumsi data. Keterbatasannya yang pertama, membutuhkan asumsi tertentu untuk metode parametrik. Yang kedua, kurang sensitif terhadap data kecil atau outlier yang ekstrim. Selanjutnya ada studi kasus dalam sebuah uji hipotesis sampel 2 independen dengan soal seseorang pengusaha menduga bahwa rata-rata kekuatan benang A melebihi rata-rata benang B dengan paling sedikit 10 kg. Untuk menguji dugaan tersebut, 50 potong untuk setiap jenis tersebut dites dalam kondisi yang sama.
Dari hasil eksperimen diperoleh benang merek A memiliki rata-rata kekuatan 85,7 kg dengan simpangan baku 6,25 kg, sementara benang tipe B mempunyai rata-rata kekuatan 76,8 kg dengan simpangan baku 5,60 kg. Uji dugaan pengusaha menggunakan tingkat signifikan alfa sebesar 0,05. Dengan penyelesaiannya yaitu pada populasi himpunan benang merek A dan merek B. Semisalnya pada benang merek A di label 1 dan benang merek B itu dengan tulisan di label 2. Dengan klaim atau pengertiannya itu mu1 min mu2 lebih besar dari sama dengan 10. Dengan diketahui N1 sama dengan 50, N2 sama dengan 50, X bar 1 sama dengan 85,7, X bar 2 76,8, dan variansnya 1 sama dengan 6,25, varians 2 sama dengan 5,60, dengan alfa sebesar 0,05. Pada penyelesaian berikutnya itu karena sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui, maka pertama-tama akan dilakukan uji kesamaan varians dua populasi dengan langkah sebagai berikut, yaitu H0 sebesar H0-nya sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Dengan H alternatifnya atau H1-nya itu sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Dengan alfa sebesar 0,05 dengan kriteria penolakan jika F sama dengan F alfa kurang buka N1 min 1 dibandingkan dengan N2 min 1 tutup kurung. Selanjutnya F alfanya dimasukin sebesar 0,05 dengan N1-nya itu 50 dikurangin 1 jadinya 49 dengan dibandingkan dengan N2-nya itu 50 dikurang 1 juga jadi 49. Dan sama dengannya itu 1,695. Dengan menghitung nilai F-nya dengan pakai rumus F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat yang dimasukkan angkanya itu 6,25 kuadrat per 5,60 kuadrat. Yang dijumlahkan hasilnya adalah 1,246 dengan dibulatkan sebesar 1,25. Kesimpulannya itu karena F sama dengan 1,25 kurang dari 1,69, maka terima H0. Artinya sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Sehingga untuk menguji klaim statistik yang digunakan adalah T sama dengan buka kurung X bar 1 min X bar 2 tutup kurung min mu 0 per SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. Langkah selanjutnya yaitu dengan menggunakan H0 atau H awalnya itu mu1 per mu2 sama dengan 10. Dan H1 atau H alternatifnya itu mu1 per mu2 kurang dari 10. Dengan alfanya 0,05. Dengan kriteria penolakan H0-nya itu jika ditolak maka T kurang dari T alfa dibagi dengan volume dengan sama dengan min T dimasukkan alfanya sebesar 0,05 dan dibagi dengan 98 yang dihasilkan menjadi min 1,645 dengan menghitung nilai T yaitu SP kuadrat sama dengan 49 yang dimasukkan dan 6,25 kuadrat plus 49 dikalikan dengan 5,60 kuadrat per 98 dengan hasil jumlah 14,06 tambah 15 36,64 per 98 yang hasilnya 35,211. Dengan SP-nya itu 5,93, dengan T dimasukkan jumlah angkanya 85,7 dikurang 7 6,8 dan dikurang dengan 10. Lalu dibagi dengan 5,93 akar 1 per 50 ditambah 1 per 50. Dan hasilnya itu min 1,1 per 1,186 sama dengan min 0,9279. Dengan kesimpulan T sama dengan min
0,9279 lebih dari min T 0,05 dibagi dengan 98 sama dengan min 1,645. Maka hal tersebut akan terima H0 dikarenakan T value lebih besar dari T tabel. Dengan klaim peneliti diterima, artinya rata-rata kekuatan benang merek A melebihi rata-rata kekuatan benang merek B dengan paling sedikit 10 kg. Dengan kesimpulannya yaitu uji hipotesis dua sampel independen atau sampel bebas merupakan sebuah uji hipotesis yang membandingkan antara dua kelompok data yang berbeda dan saling terpisah dengan tujuan untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok data tersebut. Dan dapat disimpulkan dari hasil studi kasus yaitu bahwa T hitung lebih dari T tabel dan H0 maka diterima. Artinya rata-rata kekuatan benang merek A melebihi rata-rata kekuatan benang merek B. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.